Andi Natasha Priyanka Simanjuntak. Iya, betul. Gak cocok sebenarnya. Jadi cocoknya apa? Andi Natasha Priyanka Haka. Maksa ya. Selamat datang di Ngoja. Halo. Luar biasa. Thank you for Ya. inviting. Banyak pertanyaan di kepala saya sih sebenarnya. Banyak banget pertanyaan di kepala saya. Apa itu? Terutama yang satu itu. Langsung aja saya tahu. Ya, Nggak bridging dulu nih. nggak usah. Oh, gitu. Itu apa namanya, daya tarik nanti supaya banyak nonton. Kekepoan ya. Iya. Seorang putri Indonesia Iya. 2023. Iya, 2023. Tapi dari Kalimantan Timur. Born and rise-nya di Kalimantan Timur. Tapi bukan orang asli Kalimantan Timur. Orang Kalimantan Timur. Enggak. Tapi sukunya. Iya. Secinta apa seorang Natasha kepada budaya Kalimantan Timur? Karena besar dan lahir di Kalimantan Timur, Iya. walaupun tidak memiliki suku yang asli dari Kalimantan Timur, tapi selalu ingin membawa hal yang baik dan juga bisa bermanfaat untuk provinsi dan daerah ini. Secinta itu. Secinta itu. Iya. Apa yang membuat Priyanka, namanya ini bisa Natasha Bisa Priyanka. benar. Asal jangan panggil Simanjuntak ya, karena semua orang pasti Iya, marah yang punya marga ya. Kenapa ingin mencoba menjadi seorang putri Indonesia? Atau terjebak, atau memang cita-cita, atau memang basicnya modeling, atau gimana? Sebenarnya kalau biasanya nggak modeling Kak, jadi waktu kecil emang pengennya jadi putri Ini seneng loh saya Indonesia. dipanggil Kak, biasanya dipanggil Om. Biar kayak sama Iya, gitu ya, iya. jadi kita panggil Kak aja. 24, 27. Iya, Iya. jangan dibalik. Oke. Iya, jadi dari kecil sebenarnya pengen jadi putri Indonesia. Dari kecil pengen. Dan waktu 2018 Ya. sebelum jadi putri Indonesia itu dulu putri pariwisata gitu. Hah? Oh, itu boleh begitu? Boleh. Jadi waktu 2018 kan masih 17, masih 17 tahun. 17 tahun. Itu ikutnya putri pariwisata. Jadi duta wisata itu kan berdua. Kalau putri pariwisata itu sendiri. Menang di Kota Samarinda, setelah itu melanjutkan untuk bertanding di tingkat provinsi. Ya. Menanglah menjadi putri pariwisata Kalimantan Timur 2018. 2018 sudah menang. Iya, menang. Seprovinsi. Waktu mau ke nasional dipikirin lagi karena kalau ikut ajang gitu kan nggak mau cuma yang tepuk tangan aja ya, Ya, maunya menang gitu dan merasa kayaknya belum ready. Belum. Jadi akhirnya mencoba untuk mengembangkan dulu, ikut berkontribusi untuk pariwisata di Kalimantan Timur dan juga sempat bekerja di Dinas Pariwisata Kaltim waktu itu sempat setahun. Honorer? Iya. Atau tenaga ahli? Belum honorer masih Honorer, kebetulan. iya. Iya, jadi waktu itu ikut di konten juga untuk konten sosial medianya di Spar dan setelah itu waktu pertama kali diadakan pemilihan regional Kak untuk Putri Indonesia. Akhirnya mikirnya mungkin ini waktunya nih untuk mencoba apa yang dicita-citakan dulu gitu. Akhirnya ikut di regional se-Kalimantan Timur dulu. Menang di provinsi, baru mewakili Kalimantan Timur ke ajang nasional gitu. Berarti ini salah satu menggantungkan cita-cita sejak dini itu penting ya. Benar. Dan terwujud ya. Dan terwujud. Berarti banyak hal yang Natasha impi-impikan tuh banyak terwujud. Alhamdulillahnya ada beberapa yang sudah terwujud, tapi ada juga beberapa yang masih ongoing. untuk di-achieve. Termasuk punya pasangan vokalis metal ya. Ya. Itu cita-cita. Enggak, ini saya cuma tanya aja. Pengen siapa tahu kan kayak sekelas. Ya kita nggak tahu kan namanya jodoh. Iya. Kita kan nggak tahu. Ini kan ya kita duga-duga ya. Artinya belum tentu ya kan. Berarti kita siapa sih vokalis metal itu nantilah. Tapi saya sebelum ngomongin tentang Putri Pariwisata di tahun 2023, kita ngomongin tentang Putri Pariwisata di
Duta ya, duta pariwisata atau putri? Iya, tapi yang putrinya Oh, 2018. putri pariwisata di 2018. Iya. Apa yang bisa Natasha lihat tentang pariwisata kita di Kalimantan Timur? Ya, jadi kalau misalnya bisa dilihat Kalimantan Timur itu very eksotik ya Kak. Kita Ya. punya tourism yang eksotik, kita punya berbagai sektor pariwisata. Cuman memang kadang-kadang sumber daya manusia itu juga diperlukan, Ya. sadar wisata, bagaimana kita bisa mencintai pariwisata kita tanpa membandingkan dengan yang orang lain punya. Ya. Kadang-kadang dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, sering didengar misalnya, oh ya kita mau liburan nih misalnya ke pantai, dan kita berpikirnya kalau kita yang sadar wisata, kita punya Maratua nih, kenapa kita nggak ke sana aja? Ya. Tapi untuk beberapa orang kadang-kadang berpikirnya ngapain ke Maratua, mendingan ke Bali atau nggak Ke mendingan Jogja, ke Jogja atau ke luar Bandung, negeri. atau keluar negeri sekalian. Kayak gitu. Dan padahal sebagai masyarakat Kalimantan Timur, sebelum kita ingin mempromosikan keluar daerah, kita sendiri sebagai masyarakatnya harus bisa punya yang namanya sadar wisata, di mana ya berkunjungnya di daerah kita dulu baru keluar dong, seharusnya seperti Ya, itu. mungkin karena faktornya, mungkin karena akomodasi transportasinya Ya agak mahal, sulit dan lumayan mahal. Tapi itu mempengaruhi kan? Benar, itu mempengaruhi. Makanya kan multiplier effect dari suatu destinasi itu juga penting kan, Ya. untuk melihat bagaimana turis lokal ataupun internasional mau datang ke salah satu destinasi yang memang unggul di Kalimantan Timur. Dan juga beberapa orang kan beda-beda Kak. Ada yang memang suka adventure, ada yang suka mungkin kenyamanan, yang datang langsung istirahat. Ada juga yang seperti itu. Berarti Natasha ini sudah cukup mempelajari tentang wisata kita di Kalimantan Timur kan? Iya, betul. Daerah mana yang paling menarik? Yang paling harusnya ini dijual bagus. Tapi kok pemerintahnya kok nggak gitu. Nggak aware ya. Sebenarnya karena aku suka pantai, Ya. aku pasti ke Berau. Di daerah Berau itu seperti Maratua dan juga Derawan itu cantik banget. Tapi memang tidak terlalu kalau kita sekarang ke sana kan pengelolaannya kurang dari yang awal-awal. Dan juga masalah utama yang aku lihat sendiri Kak, biasanya itu tuh FOMO aja. Jadi waktu FOMO itu benar-benar dibaikin, benar-benar bagus. Iya. Tapi in time dengan berjalannya waktu orang sudah mulai berkurang, akhirnya udah nggak diperhatiin lagi. Padahal kan tugas kita adalah menjaga alam tersebut. Karena kalau bukan kita yang jaga bumi, mau siapa lagi? Ya karena gitu. waktu itu sempat booming ya, waktu masih ada acara di salah satu stasiun TV itu apa namanya, Berau itu luar biasa ya. Iya. Sempat ya ada kayak semacam apa namanya binatang yang di laut itu, yang ubur-ubur Iya, tanpa betul. tidak beracun itu ya. Tidak beracun, tidak nyengat. Tidak menyengat itu. Iya, dan juga kan sampai dibilang Maldives Indonesia katanya gitu kan. Terus memang itu sesuai nggak dengan hobinya atau memang berbeda hobinya? Karena saya lihat di Instagram Natasha ini juga pemain bulu tangkis ya. tenis Oh, kebetulan. tenis. It's just a hobby lah, hobi yang Hobi. ditekunin aja. Gitu kalau misalnya tenis. Tapi kalau misalnya hobi aku tuh hobi jalan-jalan Kak, makanya kalau Oh, kerja, traveling. iya aku kalau kerja tuh nggak bisa yang di kantor aja kayak gitu, nggak bisa. Sukanya emang keliling, jalan-jalan. Makin cocok sama ini orang. Cocok karena orang ini suka jalan-jalan memang. Dia cita-citanya mau tahu nggak? Aku tahu cita-citanya. Iya. Tapi juga pas sudah disampaikan cita-citanya. Apa namanya? Tentang tentang wisata tadi. Ya. Berarti tingkat wisata, pengunjung wisata kita, orang-orang dari seluruh Indonesia ke Kalimantan Timur ini sangat kurang ya. Lebih ke kurang aware aja sebenarnya kalau ternyata Kalimantan Timur itu ya punya surganya Borneo. Ya. Kan banyak yang belum tahu, kayak contohnya selain Berau di Kutim itu ada Gua Kars. Kalau orang tahu tentang sejarahnya kan pasti pengen banget untuk jalan-jalan ke sana. Ya. Dan jangan, maksud aku gini, kalau misalnya kita ke suatu destinasi wisata yang biasanya kita lihat di Instagram, TikTok, itu kan kita pengennya waktu kita datang sesuai dengan apa Betul. yang kita lihat. Walaupun capek nih trekkingnya, tapi itu worth it, sesuai. Nah jangan sampai nanti ketika orang berpikiran seperti itu, pas datang ke suatu destinasi dari Kalimantan Timur, ya kok gini Kecewa. aja gitu. Karena kan orang nggak mungkin mau datang kan Kak. Dalam 7 Sabta Pesona pun ada yang namanya yang di
ada beberapa tujuh sabta pesona. Di situ kan ada yang namanya orang bisa untuk balik lagi. Nah, gimana caranya kita untuk bisa buat turis itu pengen lagi balik ke Nah, Kalimantan itu Timur. tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua stakeholder sebenarnya, baik dari masyarakat yang ada di sana, yang tinggal di sana, dan juga beberapa kita udah tahu wisata, putri pariwisata, atau orang-orang yang memiliki privilege untuk bisa bersuara dan didengarkan, dan juga pemerintah tentunya, gitu. Sulit ya? Rada Sulit susah. ya? Sulit ya? Iya, sulit untuk menyatukan semua pemikiran, karena kan pasti orang punya perspektif yang berbeda-beda juga. satu Iya, sama karena lain. perspektifnya itu gini nah Natasha. Orang kalau ngomongin tentang Borneo, Kalimantan Timur atau Borneo lah, pasti kan batu bara, Hutan. migas, Iya. dan sebagainya. Semua cuma seperti itu, cuma situ. Sehingga kayaknya saya sepengetahuan saya kita hanya dieksploitasi untuk Untuk itu. itu saja. Benar. Sometimes mikirnya gitu Kak. Kadang-kadang juga kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang dari luar negeri, atau waktu itu ada sama beberapa media dari Australia juga, ya mereka menanyakan, waktu itu kan aku sempat di OIKN, jadi waktu itu guiding mereka dan ngobrol banyak hal juga, dan pertanyaan mereka adalah kenapa ternyata Kalimantan Timur itu tuh seindah itu ya, Iya. nggak seperti yang dibayangkan sama mereka ya hutan-hutan aja. Iya. Dan bahkan kadang-kadang mereka bertanya, oh ternyata di Kalimantan Timur itu ada pantai ya, Iya, iya. pantai yang seindah itu. Dan tourismnya mau kita gunung, mau yang gunung ada, mau yang trekking ada, mau yang eksotik ada, mau Iya. yang pantai pun juga ada gitu. Bener-bener one place itu tuh ada semua, tinggal kita pilihnya dan kita sukanya tourism yang seperti apa, traveling yang seperti apa, adventure kah, mewah kah, Ya. seperti itu. Ya mungkin hukumnya kayak sudah biasa kalau orang yang sebuah tempat yang dikasih anugerah sama Tuhan yang indah pasti nggak bisa terlalu dijaga ya. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang begitu. Dan itu kan tanggung jawab kita bersama Kak, nggak cuma satu orang atau satu kelompok, tapi ya memang semuanya harus punya kesadaran untuk saling menjaga. Natasha pernah lihat sekarang lagi lagi rame tentang ekosistem ya sebutnya, orang hutan Iya, yang banyak mati kelaparan. benar. Kasihan. Merinding. Merinding ya. Iya. Iya. Tapi ini benar-benar satu-satunya di dunia Yang punya orang hutan. hanya kita ya. Itu menurut Natasha seberapa menyedihkan atau parahnya kita? Seberapa egoisnya manusia ya Kak. Wow. Lebih ke untuk mendapatkan kepentingan pribadi bisa menghancurkan yang sudah diciptakan oleh Tuhan gitu. Iya. Padahal kan kita sama makhluk hidup, kita semua sama ya. Apa salahnya untuk saling menjaga? Apalagi hewan itu, mereka kan nggak bisa ngomong Kak. Mereka juga itu habitatnya, tapi kadang-kadang orang merasa mereka yang mengganggu. Padahal yang mengganggu Ya. itu kita sebagai manusia. Iya kan? Iya. Sama kayak di Sumatera yang gajah yang dibantai itu yang kan. dibantai. Padahal gajah itu kalau setiap tahun sekali dia akan melewati jalan yang sama. Tapi oleh pemukiman itu Dia dia disalahkan. disalahkan dan dibantai. Iya. Padahal kan kita yang menjarah Kita, punya mereka, tapi malah mereka yang disalahkan. Hal seperti itu. Makanya dan juga kan ada salah satu yang juga aku sering ke sana, Bos Foundation. Bos, Itu mereka salah satu yang komitmen untuk menjaga orang hutan. ya. Dan Aku bangga pernah ke banget. sana. Bagus banget kan? Aku nangis. Yes. Aku nangis. Aku pertama dan nggak mau lagi kedua. Kenapa? Sedih. Sedih banget. Apa ya? Nggak ngerti. Kayaknya walaupun mereka cukup diperlakukan dengan sangat baik di situ, kayak mereka bukan kayak gitu. Seharusnya mereka di Harusnya- alam liar. Ya begitu ya. Iya. Cuma ini caranya manusia untuk menyelamatkan saja Iya. kan. Dan juga maksudnya ternyata di balik banyaknya orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, ada juga orang-orang yang mementingkan makhluk hidup lainnya. Iya. Dan juga salah satunya Bos Foundation is very nice. Mereka bisa untuk dan juga di sana tuh ada dokternya Kak. Ya, Jadi betul. orang-orang utan yang dari luar negeri yang ada satu yang nggak punya disabilitas, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu mereka rawat, mereka jaga.
dan dibuatkan ekosistemnya seperti yang udah di Itu alam liar. terjerat kan? Iya, Kena jeratan terjerat, manusia benar. kan? Jeratan manusia juga. Itu aku ya salah satunya buat yang aku yang nangis itu yang mungkin sekarang udah besar sih, yang bayi orang hutan itu ya sekitar usia berapa itu nggak ada tangannya. Oh, kena jeratan juga. Mm-mm. Iya. Masih layakkah kita disebut paru-paru dunia? Ya kalau misalnya kita lihat dari pesawat masih layak kah dengan bolong-bolong itu? Seprihatin apakah seorang Natasha? Uh, aku itu juga salah satu campaign online yang include di Greenpeace Kak. Karena I really care about the environment as well. Jadi ikut dengan campaign online sosial mereka untuk mengkampanyekan tentang sampah plastik dan juga tentang Borneo yang ya begitulah gitu. Jadi dari sana itu belajar bahwa ternyata memang kepedulian itu harus dari dalam diri kita sendiri. Yeah. Kalau orang emang udah nggak peduli dari awal, mau kita campaign di depan mereka pun sekalipun memberikan bukti, mereka nggak akan peduli. Apalagi kalau itu udah money oriented. If it's all about money, ya orang kan trade apapun. Kita makan ujung-ujungnya. Ya. Hal seperti itu. Jadi emang semua harus ya dari dalam diri kita sendiri, kita sadar atau enggak. Karena ya tugas kita yang tinggal di bumi ini adalah menjaga bumi ini dan bumi akan menjaga kita. Aku mikirnya kayak gitu. Oke. Tadi sudah tentang wisata. Iya. Aku mau ngomongin tentang Putri Indonesia. Okay. Sampai detik ini, sumpah demi Tuhan, aku nggak bohong. Aku nggak ngerti esensinya Putri Indonesia dilaksanakan itu tuh apa? Apakah hanya sekedar kontes kecantikan atau apa gitu? Nah, kampanyenya seperti apa? Apa yang ingin disosialisasikan? Coba Natasha kasih pengertian. Aku sumpah, aku ini bukan mengarang ya. Iya. Aku bukan mengarang. Ya, jadi sebenarnya Kak, kalau Putri Indonesia itu sendiri salah satu orang pasti taunya itu kontes kecantikan. Ya. Kadang-kadang orang berpikir, oh iya, berarti cuma yang mana yang cantik itu yang menang. Yo. Padahal esensi dari Putri Indonesia sendiri adalah memberikan tempat untuk para perempuan dan wanita Indonesia yang ingin bermanfaat dan juga yang ingin bisa menciptakan suatu impact ke orang lain ataupun ke wanita-wanita Indonesia yang seumuran mereka dan juga untuk orang-orang untuk isu-isu woman support woman, hal seperti itu. Karena itu tidak hanya panggung kecantikan, lebih tepatnya adalah di mana itu panggung di mana kita bisa bersuara dan didengarkan oleh banyak orang. Betul. Dan di dalam situ kalau kita belajar itu namanya 3B Kak. 3B itu apa? Nah, dulu 3B, tapi sekarang udah jadi 4B. Jadi brain, beauty, behavior, dan braveness. Di mana sosok perempuan yang memiliki kecerdasan, brain, dan juga memiliki kecantikan bukan hanya dari luar tapi dari dalam diri sendiri. Karena kalau udah cantik di dalam pasti kepancar di luar. Brain, beauty, behavior di mana mereka memperlakukan orang lain di sekitar mereka, atau biasa orang bilang attitude ya, behavior, dan braveness di mana kan kalau misalnya 3 ini sudah ada tapi kalau dia nggak punya keberanian untuk speak up, salah satu contohnya menggunakan suara dia, ya percuma kan Kak. Jadi kita punya 4 itu dan setiap Putri Indonesia yang sudah mewakili provinsinya masing-masing diharapkan untuk bisa menjadi agent of change, agen perubahan untuk campaign-campaign dari provinsi mereka yang bisa mereka bawa ke Indonesia. Termasuk mensosialisasikan emansipasi wanita. Yep, benar. Oh. Yep. Apa benar nih Putri Indonesia itu yang kebanyakan pemenang-pemenangnya jadi artis itu kan ya kayak Nadine Chandra. Iya, benar. Oh, berarti satu angkatan dengan itu ya? Iya, tapi jauh kan Nadine kan senior. Ya, senior. Enggak, maksudnya satu yayasan itu ya? Satu yayasan Putri Indonesia. Arah umur masih 24 tahun. Muda banget. Muda, cantik, smart. Amin, ya Allah. Arahnya mau kemana? Entertaining? Atau edukasi? Atau Natasha pengen jadi apa? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, kalau direct lebih ke pertama pengen bisa memberikan sesuatu sih Kak untuk Kalimantan Timur sendiri. Cuman beberapa kan kemarin aku 1 tahun di Otorita IKN mencoba untuk jadi apa? Aku di bawahnya staf khusus komunikasi publik. Jadi di PR di sana ditawarin dan untuk bisa bekerja
Wow. waktu itu dan juga kakak tahu kan 2023 ke 2024 itu bagaimana pandangan orang terhadap IKN Kalimantan Buruk Timur. banget. Yes. Buruk Gitu. banget. Dan di situ kita sebagai tim Tapi komunikasi yang publik, buruk, yang menyatakan buruk itu bukan kita orang, bukan ya, tapi bukan. pandangan orang-orang luar Orang ya. luar. Justru kalau kita sebagai anak Kalimantan Timur bangga. Mm-mm. Akhirnya ada suatu peradaban di Kalimantan Timur yang ya cukup kita banggakan ya. cukup bisa kita Indah banggakan. loh ya. Benar. Kita baru berapa sebulan yang lalu Agustus ya? 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. Itu kemarin bilang teman saya namanya Ade, itu dia pemakai narkoba. Tapi udah tobat. Terus? Ya. Tolong editor ya narkoba editin. Tit. Ya. Itu katanya, "Bang, aku pernah ke situ." Setahun yang lalu aku pernah ke situ. Pas aku ke situ lagi berubah total, Bang. Benar. Jadi di orang IKN itu menjelaskan, "Mas, kalau 3 bulan saja Mas nggak ke sini, datang lagi ke sini pasti ada yang perubahan." Iya. Per bulan pun ada perubahan dari Iya. jalanan, dari semuanya. Kembali kita ke Putri Pariwisata. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Iya, apa sih bedanya Putri Pariwisata dengan Putri Indonesia? Beda yayasan sebenarnya Kak. Kalau Putri Pariwisata kan ada yayasan lain. Ya. Kalau untuk nasionalnya, kalau provinsinya kan dipegang di dinas terkait. Atau gini, Putri Indonesia itu dia mencakup apapun, pariwisata dan Semua, sebagainya. lingkungan. Kalau pendidikan, pariwisata dia cuma pariwisata. Oh ya, oke. Gitu. Lanjut Jadi, tentang lebih Putri ke- Indonesia. Ya. Arahnya si Natasha ingin menjadi Jadi ingin menjadi sebenarnya kalau misalnya cerita aku pengen banget jadi PR dan juga aku lebih ke edukator. nggak Aku pengen nyentuh entertain. belum lah untuk sekarang. Ada keinginan? Karena kan rata-rata semuanya lari ke situ. Iya, ujung-ujungnya ke situ kan. Iya, aku lebih suka untuk bisa mencetak atau menciptakan anak-anak hebat. Jadi aku itu public speaking coach. Ya, aku tahu. Ya, jadi anak-anak putri-putri yang kecil-kecil sampai yang gede-gede ada beberapa itu yang jadi murid aku dan aku karena kan aku nggak menang Kak waktu di Putri Pariwisata Indonesia Putri Indonesia 2023 I'm not the winner. Aku cuman enter di 10 besar dan setelah itu aku punya ambisi bahwa aku harus menciptakan anak-anak yang bisa achieve more than what I achieve gitu. Jadi aku lebih bahagia dan lebih bangga kalau ngeliat anak-anak aku tuh lebih keren daripada aku gitu. Bayangin ya. Jadi yang saya baca itu Natasha itu 10 besar. Iya. 10 besarnya begini. Ya artinya kan 10 besar itu kalau sudah kita cap-cip-cup aja menang semua ya kan. Ya, artinya kan dipilih itu sudah kualitas the best of the Benar. best kan. Artinya Yang terbaik dari saya pernah dengar itu salah satu penjudutnya bahwa itu tinggal lagi apa ya, keberuntungan. Kalau sudah 10 itu tinggal luck Iya. aja ya. Yang Iya. bermain lucknya aja Iya, ya. Karena tinggal- pinternya sudah rata ya. Benar. Semua yang ada di situ udah pasti udah pinter kan. Pasti pinter udah punya 4B dari ya. yang udah diakurasi bener-bener kan. Sebangga apa Apanya? tentang menjadi Putri Indonesia? Bangga karena dengan title itu kalau orang mungkin berpikirnya aku Putri Indonesia, aku punya fame. Tapi kalau aku sendiri adalah berarti aku punya tempat di mana aku bisa menyuarakan apa yang menurut aku benar. Kan bedanya orang yang dikasih privilege, punya power di social media sama yang enggak, itu adalah kadang-kadang kalau kita bukan siapa-siapa, orang kan nggak mau denger Kak. Betul. Tapi once kita bisa membuktikan bahwa kita ini, oh ya dia Putri Indonesia, dia bisa speak up about woman to woman, bagaimana kita bisa support, apalagi kadang-kadang ada beberapa kasus juga teman-teman yang kena sexual harassment, dilecehkan gitu, dan mereka bingung, mereka bersuara, mereka takut mereka yang akan jadinya dipaksa untuk tidak bersuara, jadi larinya boleh nggak minta bantuan untuk just speak up, karena dengan orang pasti akan dengerin kamu because you're Putri Indonesia. Ada orang mikir. Jadi yang bikin bangga adalah bukan the title. Sebenarnya itu ada responsibility Kak di dalamnya dengan the title itu. Bukan berarti kita bisa aku Putri Indonesia, aku bisa melakukan apapun itu. Malah lebih harus menjaga apapun yang akan dilakukan, berpikir 2 kali apa yang mau diposting, karena ya itu akan menjadi impact ke orang-orang yang kita nggak tahu itu akan kena di mana. Ya, betul. Tadi ngomongin privilege.
orang melihat seorang putri Indonesia itu privilege-nya ya karena menang cantik doang. Iya. Tapi nggak salah kan? Nggak salah. Cantik itu kan anugerah. Bener ya? Iya, itu anugerah Hanya dari orang-orang aneh aja lah, pria-pria bodoh saja sih yang tidak yang ngomong begitu gitu nah ya Iya. kan. Cuma memang privilege itu jadi apa namanya? Bukan hanya jadi yang utama, Benar. jadi butuh kecerdasan. butuh kecerdasan karena ya kalau ngelihat cantiknya aja kalau dibawa ngomong ya sama kalau misalnya perempuan juga ngelihat laki-laki kalau cuma cakep aja tapi ya kan kadang-kadang kita butuh emotional intelligence Ya. di mana kita bisa connect tuh satu sama lain. Jadi kalau misalnya orang bilang oh ya cantik aja ya nggak apa-apa. Kalau aku mah orang mau ngomong tentang apapun itu dibilang cantik ya alhamdulillah, dibilang nggak cantik juga ya udah nggak apa-apa, mungkin bukan seleranya kamu. Tuh. Tapi itu adalah one of privilege, jadi ya beauty privilege ya kak. Kalau kata orang sebenarnya orang selalu bilang oh iya kalau kamu cakep, kalau kamu ganteng, kamu cantik, hidup kamu akan lebih mudah. Ya. Tergantung lagi Ya, apakah betul. kamu bisa memanfaatkan kecantikan itu in a positive way Ya. atau in a negative way. Kalau negative way ya sama aja, itu tidak akan menjadi suatu privilege yang menguntungkan. Tapi kalau in a positive way, dengan kamu punya look yang oke, ya dengan otak yang pintar dan punya kecerdasan, ya itu akan lebih bagus lagi. Apalagi punya behavior, memperlakukan orang, etika, manner Etika, basic yang bagus, ya kamu akan menjadi sesuatu yang dilihat orang jauh lebih sempurna dibanding hanya cantik. Tepuk tangan buat Natasha. Berbicara tentang perempuan, data membuktikan di tahun 2025 ini tindak kekerasan kepada perempuan itu meningkat. Bahkan sampai ke anak. Pelecehan kepada anak kecil, cewek, perempuan. Opini Natasha seberapa parah sih tentang pemahaman kita kepada tindak kekerasan pada perempuan itu? Kalau Karena kita- aku punya anak perempuan ya. jadi deg-degan ya. Iya, anak perempuanku 5. Oh my god. Iya. Deg-degan nggak? Jangan tiap hari? kau tanya namanya siapa saja. Oke. Oh, udah akan Iya ask kan? that. Aku akan dibunuh istriku. Oke, namanya siapa ya? Dosa. Ya, tentang itu. Tapi sekarang kak, sexual harassment itu tidak hanya terjadi di perempuan, bahkan laki-laki dan Laki-laki. anak laki-laki pun bisa terkena yang namanya sexual harassment. Penting kalau kekerasan dalam rumah tangga, makanya penting banget untuk seorang perempuan bisa mengetahui value dari dia, independen secara financial, dan bagaimana dia bisa memutuskan untuk banyak banget berita yang dia pasrah untuk dipukulin dan kekerasan dalam rumah tangga itu hanya karena dia takut untuk melawan, pertama untuk bersuara, dan ketiga karena dia takut nanti kalau misalnya mereka berpisah nanti dia gimana. Hidupnya gimana? Iya. Padahal makanya menikah itu kan ketika kita ready, dimana ready-nya itu adalah secara mentality, Ya. dan seorang perempuan juga harus tahu when to stop. Ya. Kalau aku selalu bilang gitu, dimana kita harus bisa tahu, oke, aku nggak bisa diginiin, aku tidak pantas untuk diperlakukan seperti ini pada laki-laki siapapun itu. Dan banyak perempuan yang belum bisa untuk seberani itu mengambil suatu keputusan. Ini salahnya di laki-laki atau di perempuan sih? Kalau kita ngomong salah-salahan, pasti salah dua-duanya kak. Laki-lakinya yang tidak bisa Menahan emosi. apalagi dengan perempuan yang dia cintai itu kan sudah menjadi istri. Kadang juga laki-laki, mungkin aku sebagai perempuan melihat sebagai orang laki-laki bisa kasar itu ketika dia merasa oh ya kan udah jadi istri, bisa aku apain aja. Dan laki-laki merasa dia punya power karena dia yang menafkahi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi he is the man in the house, dia yang boleh melakukan apapun, dan kamu sebagai istri patriarki. patut. Patriarki itu masih ada gitu. Dan sebenarnya di dunia sekarang itu tidak boleh lagi ada. Dimana the same respect, kan orang selalu ngomong tentang gender, kesamaan gender. Kalau kita ngomongin kesamaan gender terusan kak, 300 tahun dari zaman dulu kala itu tuh belum di-achieve. Ya. Belum ada orang yang bisa meng-achieve tentang kesetaraan gender kalau kita hanya melihat laki-laki dan perempuan. Padahal kan ya kalau memang dilihat laki-laki dan perempuan dua-duanya berbeda. Ya. Laki-laki punya tenaga yang tidak sama dengan perempuan. Betul.
Tapi yang kita omongkan tentang gender equality is all about di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk Ya. bekerja, untuk memilih pilihannya, dan juga untuk menjadi leader. Ya. Nah, jadi setiap suara antara laki-laki dan perempuan it's the same, itu equal. Di mana kamu bisa bersuara dan aku juga bisa. Kamu harus memperlakukan aku dengan respect dan aku juga akan memperlakukan kamu dengan respect. Sebenarnya gender equality itu adalah yang seperti itu. Ya. Bukan berarti oh iya kamu kuat ngangkat galon, aku juga harus kuat. Bukan, it's not about gender equality. Kita dua gender yang berbeda, pasti Tuhan menciptakannya dengan positif. Tapi kebanyakan juga perempuan nggak paham tentang itu loh. Iya, itu salahnya. Karena Artinya, banyak perempuan yang ngerasa cuman oh gender equality berarti laki-laki dan perempuan sama di segala sama, hal. bahkan Enggak. ada yang saking merasa kuatnya perempuan dia bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Iya kan? Iya, karena multitasking. Atau artinya juga kadang-kadang juga saya lihat saking pemahaman itu salah, dia merasa bisa menindas laki-laki dan Nah. terlalu over mandiri. Iya, jadinya terlalu kalau zaman sekarang ngomongnya alpha woman, Kak. Oh, Alpha woman apa yang itu? overconfidence, di mana perempuan itu tidak membutuhkan laki-laki dalam hidupnya. Itu namanya Serius? alpha woman. Dan juga Separah itu? iya, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang in positive way tentang alpha woman, di mana perempuan itu bisa independen. Jadi ketika laki-laki datang, yang bisa ditawarkan seorang gentleman adalah bagaimana kamu bisa memperlakukan wanitamu dengan baik dan juga in a respectful way. Itu, dan itu sebenarnya bagus kalau misalnya alpha woman yang tidak overconfidence ya. Kadang-kadang kalau merasa oh ya aku alpha woman, aku bisa melakukan apapun tanpa laki-laki manapun. Dan kadang-kadang jadinya jatuhnya meremehkan laki-laki. Tapi overconfidence itu terjadi karena juga pernah kecewa dengan laki-laki Betul, kan. Misalnya betul. ada beberapa kasus teman saya, dia benar-benar tidak mau menikah lagi karena pernah mendapatkan KDRT dari mantan suaminya. That's why. Artinya Trauma. traumatik kan. Bener. Susah ngasih pengertiannya, Nggak susah bisa. nyembuhinnya. Iya, dia harus sembuh sendiri. Harus sembuh sendiri. Karena trauma dan luka orang masing-masing orang itu kan berbeda, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu dia cuman advice, kita nggak pernah tahu lukanya dia di dalam situ sebesar apa, ketakutan dia. Kadang-kadang orang dipukul aja sekali, kedua kali, ketiga kalinya cuman angkat tangan aja dia udah merasa dia bakal dipukul. Traumatize itu kan separah dan parah itu ya. Dan berarti kan ada luka di dalam dirinya yang dia belum bisa sembuhkan. Dan Natasha tahu parahnya lagi itu bukan sekedar faktor ekonomi ternyata. Jadi kalau dulu paradigmanya adalah karena faktor ekonomi, yang karena dia tidak memiliki ekonomi yang mapan, ternyata tuh terjadi dengan ekonomi yang mapan. Iya, Kak. Makanya I have a lot of friends. Aku punya teman banyak, beberapa yang jauh di usiaku, 50 up, beberapa teman aku ada juga yang 30 up. Jadi dari permasalahan rumah tangga mereka, I realize di situ bahwa ternyata dalam rumah tangga itu bukan hanya tentang finansial, tapi juga banyak faktor, bahkan hal kecil pun bisa menjadi suatu yang jadinya berkelahi, berantem. Tuh, tapi memang ternyata bukan hanya tentang yaitu bukan oh iya ternyata kamu kondisi ekonominya enggak, di ekonomi yang sangat mapan pun dan berkecukupan berlebihan bisa terjadi perkelahian, bisa jadi pukul. Apalagi kalau misalnya yang aku banyak tahu dari lingkunganku adalah misalnya laki-lakinya ini yang punya ekonomi sosialnya lebih tinggi daripada perempuannya, merasa bahwa aku yang membiayai kamu, ya kamu harus nurut dan patuh apapun yang aku lakukan, kamu nggak boleh komplain. Nah, hal seperti Saya punya teman, dia itu rockstar lah, badannya tatoan, tapi mukul semut aja, bunuh semutnya nggak tega. Oh gitu. Ya, merinding. Aku juga merinding. Seandainya Natasha mungkin secara teoretik mudah ya, easy ya. Iya. Menjadi seorang istri itu secara teoretik easy ya. Tapi seandainya jika si Natasha akan menjadi seorang istri, pada akhirnya pasti itu akan datang ya. Insya Menjadi Allah. istri, menjadi seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya, menciptakan generasi-generasi hebat ya gitu ya. Itu cita-cita ya kan. Apa yang akan Natasha kompromikan kepada suami?
Oke, sabar. Enggak, aku pengen ini aja sih, menginspirasi orang-orang sih. Oh gitu. Tapi pernikahan itu butuh kompromi kan? Benar, kompromi dan komitmen kan? Percuma kok ada komitmen tapi awalnya kok nggak kompromi, nggak ada kan? pengertian. Nggak ada berarti. pengertian. Jadi, Ini contohnya ya, aha. 14 tahun saya nikah sama istri saya. Yes. Saya cuci baju sendiri. Oh, Saya masakin istri. it's a good way. Serius. 14 tahun. Gentleman. Ya. Give applause. Itu bisa ditanyakan sama teman-teman saya. Oh, iya? Saya nggak pernah, istri saya nggak pernah cucikan. Kecuali alat pakaian dalam. Karena dia nggak pantas kalau misalnya itu, biarkan aku. Iya. Karena kodratnya perempuan kan menstruasi, melahirkan dan menyusui. Tapi banyak orang patriarki yang merasa perempuan itu harus mengerjakan semua hal kayak gitu. Aku cuma punya 2 peraturan di rumah. Apa tuh? 1, jangan berhamburan. Aku nggak suka rumah berhambur. Yes. Sejelek apapun rumah kita itu adalah rumah. Iya. Kedua, aku nggak suka ngerusak barang. Jangan sampai, artinya aku kasih pengertian sama istri begini, Bun, ini barang yang kita punya adalah barang yang kita dapatkan dengan susah. Iya. Belum Allah kasih kita rezeki, belum tentu Allah akan memberikan sesuatu yang sama. Iya. Tetapi kalau kita jaga barang ini, ketika Allah sudah kita menjaga kepercayaan yang diberikan tanggung jawab kepada Allah, artinya Allah akan memberikan lagi barang yang lebih istimewa. Iya. Saya percaya dengan itu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kompromi yang ingin Natasha buat apa? Sebenarnya kalau ditanyain gitu bingung ya Kak, karena I never been married before. Iya, paham. Tapi pengalaman dari orang tua. Jadi I'm not a happy family. Aku cuma live with my mom. Jadi jadi just live with my mom and my grandma, my granddad, tapi not a father. Jadi nggak ada father figure in my life. Ada mungkin beberapa tahun aja, tapi habis itu bye-bye gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menikah, kadang-kadang orang berpikir bahwa anak-anak broken home itu adalah anak-anak yang nantinya rusak. Gagal. Ya. Karena Saya broken home. Oh really? Iya, Itu serius. sama nasib ya berarti. Sedih. Oke. Oke, jadi kadang-kadang orang itu ngomong. Diminum. Iya. Harus kita minum. Jangan ketawa deh. Oke. Jadi mereka tuh biasanya menemplatkan anak-anak broken home itu ketika dia berumah tangga, dia akan terbiasa dengan perceraian. Dia akan terbiasa dengan kekecewaan. Tapi yang template yang terjadi yang selalu aku bilang sama diriku sendiri adalah, ya kalau aku punya keluarga one day, ya nggak boleh sampai kenapa-kenapa. Because I don't want my kids feel the same way I did. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kompromi itu kan tergantung nanti dari kedua belah pihak apa yang harus dikompromikan dengan yang enggak. Cuman aku nggak suka kebohongan. I don't like it, dan aku butuh understanding, karena kalau orang bilang komunikasi penting, buat aku pengertian itu yang paling penting. Pengertian dari sisi satu sama lain. Oh, kalau aku jadi kamu, what will happen, apa yang akan aku rasakan, dan kalau kamu jadi aku, apa yang akan aku rasakan. Jadi harus bisa ada pengertian yang besar ketika ingin membuat suatu rumah yang homey gitu. Karena yang terjadi, mama dan papaku tuh nggak pernah berantem Kak di depanku. Tapi mereka itu tidak pernah punya kepercayaan dan juga selalu ada kebohongan dari sisi satu yang membuat yang satunya itu tidak merasa dihargai dan dimengerti. Ini gitu. Artinya munafik ya? Manipulatif. Manipulatif. Lebih ke situ. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang buat aku merasa, ternyata di dalam finding a man yang akan menjadi suami adalah memang harus punya pengertian yang luar biasa, understanding, respectful, dan juga yang bisa menghargai istrinya di dalam situasi manapun gitu. Karena yang terjadi yang aku lihat sendiri di my mom dan juga beberapa temanku adalah ya mereka tidak punya itu. Ya. Gitu. Seorang public speaking juga ngajar. Aku. Pengajar ya. Iya, Seorang betul. public speaking mengajar. Siapa itu ya public speaking juga yang sering jadi MC itu ya? Yang pernah kita di podcast kita itu, Mbak siapa ya? Yang kerja di dinas perhubungan kalau nggak salah. Protokol. Nah, saya ini sampai public speaking adalah keterampilan berbicara kan. Leli. Oh, Kak Leli. Kemampuan
berbicara kan. Kenapa harus ada teori keilmuannya? Kenapa harus ada pembelajarannya, mata apa namanya? Mata pembelajarannya. Why? trainingnya. Apa yang penting apa sih public speaking itu? Namanya juga komunikasi kan, Ya, pasti terjadi dari antara satu orang, lebih dari satu orang, itu pasti 2 orang atau lebih. Dan dimana komunikasi skill itu yang bisa membuat pandangan kita berubah terhadap seseorang. Kalau menurut aku seperti itu, the way we talk. Kadang-kadang aja kalau kita ngelihat orang yang percaya diri sama nggak percaya diri, kalau ngobrol udah beda kan Kak. Ya. Makanya dalam public speaking itu adalah satu hal yang harus dimiliki, yang sebenarnya dimiliki sama semua orang, tetapi tidak diasah dengan baik. Karena dalam public speaking itu kalau turunannya itu tuh banyak Kak, ada gesture, ada penataan kata, ada intonasi, bagaimana kita bisa mengconvince, meyakinkan orang lain dengan apa yang kita katakan di dunia profesional, di pageantry, itu penting. Dan karena aku basicnya adalah Putri Indonesia, aku ke anak-anak yang memang untuk pageantry, untuk pageant. Dan dalam pageant itu kita punya advokasi masing-masing. Terus juga kita harus bisa speech, bagaimana speech kita itu bisa impact. Karena kan kita dari awal itu tujuannya adalah menjadi bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana apa yang kita katakan ini tuh nggak cuma didengar masuk kanan keluar kiri, tapi bisa dirasakan dan bisa relate ke orang-orang yang mungkin pernah merasakan itu, yang pernah akhirnya sembuh dari luka-luka itu. Mereka bisa merasakan apa yang kita sampaikan. Karena dalam public speaking, bagaimana kita menyampaikan pesan yang kita katakan itu penting banget. Jadi bukan cuma kita ngomong. Ada salah satu public speaking yang paling baik di dunia ini. Dan salah satunya sih Rasulullah. Bener nggak ya? Bener. Bener. Berarti kita syarat utamanya orang yang pandai public speaking itu dia harus punya knowledge yang luas ya. Iya, knowledge dari berbagai hal. Literasi yang banyak. Suka baca. Benar. Tuh, dengar. Ini ada orang pengajar public speaking. Ini mereka nih taunya astagfirullahaladzim. Aduh. Saya hati-hati mau ngomong macam-macam sih. Gak apa-apa kan tadi setit gitu. Ya, kasihan editornya sih. Itu advokasi itu apa namanya, berupa yayasan atau free gerakan suatu atau gerakan. Jadi setiap putri itu punya gerakan masing-masing Kak yang mereka mau bawa. Kalau aku karena basicku memang edukator, aku waktu itu ambil namanya, aku buat The Voice of Hope. Jadi The Voice of Hope itu di mana, jadi waktu itu keliling juga kita ke Bontang, salah satunya itu kita ngelihat bagaimana anak-anak yang tidak memiliki privilege yang sama untuk bisa bersekolah. Bahkan di satu kelas itu yang hadap sininya kelas 4, yang hadap satunya itu kelas 5. Dan itu kan kasihan Kak, karena padahal mereka tuh pengen juga kok sekolah. Mereka itu punya hak yang sama dalam pendidikan sebagai masyarakat dan manusia, tapi dia nggak punya privilege itu. Kuliah di Untak, Universitas 17 Agustus ya? Ya jadi dulu aku kuliah di Uniknas Denpasar, Bali. Itu di Wikipedia itu bohong berarti? Bener-bener, itu 2 tahun, habis itu COVID, mama suruh aku pindah ke Samarinda. Jurusan? Di Manajemen Bali? bisnis. Manajemen bisnis, wow, Manajemen bisnis. cocok sama si dia. dia itu nggak tahu dia itu apa sebutannya. Semuanya mimpi anak. Kita sebut dia ya. Dia sebut dia itu semua mimpi anak setenggarongan Kalimantan Timur diambil semua. Oh gitu. Semua mimpi itu. Kenapa kayak gitu? Iya. Main film juga. Capek kok yang ngomongin. Itu kan yang kakak mau. Iya, saya mau. Bisnis, kenapa nggak masuk HI? Kan connect kan? Connect semuanya. Kenapa nggak masuk HI? Karena waktu itu merasa kalau HI ataupun Ilkom, kalau ilmu komunikasi kan udah ada nih, tinggal di basic aja. Waktu itu lebih ke manajemen bisnis supaya ilmu-ilmu itu bisa kepake untuk
Yang tahu lainnya, knowledge yang aku nggak tahu. Jadi belajar yang nggak tahu. Kebanyakan juga kayak misalnya saya di dunia film itu banyak juga sutradara-sutradara dia larinya ke malah bukan ke film, dia belajar ke bisnis dan sebagainya, penulisan apa Iya. dan sebagainya. Kita ngobrolnya kayak sedikit pribadi ya. Takut ya. Tentang cinta. Apa pandangan Natasha tentang cinta? Melihat mata Natasha ini sedang falling in love. Gitu ya. Yoi. Iya. Is this different? Jadi kalau misalnya Kalau bahasa Inggrisnya itu in the bra, in the broy, in the yoyoy. berai-berai ya. In the bra, in the broy, in the yoyoy. In the sky. Lagi butterfly era kebetulan ya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya tentang cinta sendiri, itu mixed feeling ya Kak. Ya. Karena punya experience yang nggak bagus dan juga ngelihat orang tua sendiri yang nggak success in love. Dulu aku merasa bahwa mungkin aku tuh nggak di blessing, aku nggak di bless Tuhan untuk bisa punya dunia percintaan yang gampang dan yang very smooth gitu. Kok selalu ada hal-hal yang susah gitu. Seorang Natasha Iya. sesusah itu dalam cinta. Iya. Serius? Iya. Laki-laki mana? Biar kakak pukul nih. Oh kakak. Kakak. Jangan om ya, kakak. Gitu. Jadi sempet kayak aku bilang tuh ke mama, I don't think I want to marriage. Aku bilang aku kayaknya nggak mau menikah. Aku bilang gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya karena capek kan, mungkin kayak capek kayak bikin pusing aja gitu. Dimana sisi lain I have to work, aku harus kerja dan segala macam. Kayaknya I don't think I have time for ya percintaan yang melelahkan gitu. So aku bilang sama mama, I don't want to get married. I want ya udah sih gitu. Aku nggak mau menikah, aku bilang gitu. And then my mom like, are you sure gitu kan? Karena dulu dia juga pernah di posisi itu kan. Sampai pada akhirnya dia telat, dia menikah di umur 33 tahun dan punya aku tuh di 34 dan 35. Dan mama bilang jangan pernah memutuskan sesuatu terlalu cepat. Kamu harus berpikir ya mungkin orangnya aja nih yang belum tepat. Betul. Tuh, ya udah jadinya. Dan akhirnya dia datang. Sampai banget. Tapi berarti saatnya tepat dia datangnya. Ya insya Allah ya, Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Apa namanya, ikhtiar aja ya. Ikhtiar aja. Jalanin. Tapi tetap komitmen kan. Tetap komitmen. Saya nggak suka kata-kata kita jalanin nggak aja. boleh. Kan setiap apa yang sudah dimulai itu harus ada tujuannya. Dan tujuan itu ya berprosesnya pasti komitmen. Tapi kan endingnya bagaimana ya udah serah aja, diserahkan kepada yang di atas. Bagaimana ceritanya seorang dia bisa mendapatkan seorang Natasha? Nggak tahu juga, kayak just moved so fast. Magicnya luar biasa ya. Bunyi orang Kutai itu kepunan. Masa kepunan sih? Iya, kepunan. Enggak lah. Dia jadi jadi dia datang show me, menunjukkan aku bahwa ternyata love itu tuh nggak susah kok. Love is not hard, itu nggak melelahkan, not tiring for now ya. Itu tidak melelahkan, tidak stop untuk aku bisa growing, karena kebanyakan yang ada my ex back then itu nggak boleh aku itu bisa growing, bisa bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Padahal kan menurut aku kalau misalnya kita pacaran, kamu punya your world sebagai laki-laki, kamu punya duniamu dan aku punya duniaku. Kita sama-sama mengenalkan, saling bertumbuh satu sama lain. Kamu achieve apa yang kamu pengen achieve, goals kamu, cita-cita kamu, dan aku juga kayak gitu. Nanti once sudah menikah baru itu menjadi goals bersama kan. Nah jadi ya dia datang untuk bisa mensupport dari hal itu. Masuk kriteria nggak sih sebenarnya dia? Ya kalau udah jadi pacar berarti kan semuanya udah di checklist. Wow. Ada checklist yang harus di checklist gitu. Ada yang nggak suka? Ada yang nggak disuka dari dia? Enggak sih. Kalau aku ada. Apa tuh? Telat makan. Iya itu salah satunya. Telat makan, ngopi. Dia itu sudah telat makan, ngopinya kuat. Rokoknya kuat. Astagfirullah. Aku sebagai istri pertamanya. Gimana saya? Enggak itu tolong ya dihapus ya. Ditit aja aku sebagai tit gitu ya. Jadi biar orang ambigu gitu. Artinya dia kan sibuk banget tuh dengan karirnya yang baru kan.
nggak 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 jadi itu saja, dia juga sibuk. Terus gimana waktu kalian? Dan aku tahu Natasha juga sibuk. Kan it's all about priority ya. Jadi aku sama dia biasanya dia misalnya kosong makan siang, aku juga kosong. Ya udah kita ketemu buat makan siang. And then we have waktu itu kayak makan siangnya dia mau berangkat, ya udah kita makan siang dulu. Habis itu dia berangkat ke airport, aku ngajar gitu. Jadi ya pasti ada waktu aja sih Kak. Maksudnya kalau misalnya emang kita pengusaha kan pasti ada Ya, waktunya. artinya nggak usah lebay lah ya, masalah begitu kan artinya ya udah jangan dibikin ribet. Iya, mana yang bisa itu yang Iya, datang iya, gitu. Kadang kan orang masa cewek yang datengin, ya gimana mau ketemu kalau nggak ada yang Itu nggak ada yang mau kebanyakan halang, gitu. hubungan sering gagal. Ya. Selalu Understand. satu orang itu selalu ingin dapat effort lebih. Atau bahasanya si cowok sok kegantengan, si cewek sok Kecantikan, kecantikan. jadi repot. Padahal kalau saling mengerti aja, sama-sama cantik, sama-sama ganteng, jalanin, Ya udah jalanin, udah bener. bahagia gitu ya Iya, kan. makanya Itu gitu. Siapa yang bisa datang, ya udah dia yang datang. kayaknya aku curhat dengan diri gitu ya. Lagi curcol ya. Artinya apa ya? Apa tuh? Kan si dia ini Kita kayak lagi gosipin orang yang depan orangnya ya. nggak dia nggak ada di sini. Dia nggak ada di sini. Dia ada di ujung situ. Jadi di belakang Iya, kita. di sebelah kita. Ini dia punya dua sisi yang sangat jauh berbeda. Natasha tahu tuh. Kalau Natasha kan masih linear. Dia kan nggak linear ya kan. Si Natasha mencoba memahami itu gimana? Saling memahamin aja satu sama lain. Yang sulit kan Natasha kan. Dan juga kan dia harus memahami aku yang masih punya youth kan, masih Iya. punya jiwa-jiwa yang segala Ya, macam. Dan aku juga harus memahami bahwa Wah, itu pesonanya seorang laki-laki dewasa. Oh, gitu. Ya, karena kita sudah ngalami fase itu. that's Apa ya, why. fase kita itu sudah nggak mau drama sih. Iya. Heeh. Dan aku sama dia juga sama-sama nggak suka drama karena udah sama-sama capek kan. Tuh dengar tim. Iya, jadi sama-sama memahami dan kita juga sering ngobrol kayak kalau kamu nggak suka langsung diomongin karena kadang-kadang kan laki-laki Ya. tuh iya nggak apa-apa tapi itu akan menjadi masalah nih Betul. ke depannya. Aku nggak suka yang kayak gitu Kak. Jadi aku selalu bilang when you don't like something aku izin nih kayaknya nggak usah deh. Ya udah bilang aja di depan dan aku juga akan melakukan hal yang sama. Ya, betul, kayak betul, gitu. betul, Ya betul. makanya harus ada pemahaman, kompromi dan juga komitmen satu sama lain. Pertanyaan terakhir Apa tuh? di ujung akhir ini. Apa yang paling Natasha suka di dunia ini? Di dunia ini Apapun. Boleh berupa barang, boleh berupa ini dan alasannya kenapa? myself. Wow. Diri sendiri karena yang aku pelajari adalah ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri menjadi top priority, kita akan bisa mencintai orang lain dengan Ya. amount yang sama dan juga kita bisa menghargai orang lain bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi mencintai diri sendiri is the most important things in life. Nomor satu. Aku harus merubah juga nih. Aku harus merubah juga nih. Gara-gara kamu berubah. Nih. Terus apa yang paling Natasha paling benci di muka bumi ini? Aku sebenarnya sudah tahu sih jawabannya karena sudah dikasih tahu. Apa tuh? Kebohongan. Iya, aku benci banget sama kebohongan dan pengkhianatan. No. Tuh guys, kebohongan. Dia dihianatin lagi. Iya. Bukan aku. Enggak dia, maksudnya kamu Oh, datang. dia. Iya. Oh, Dia dihianatin kan, artinya kamu datang sebagai pengobat. salah sendiri sih kalau dia. Bukan salah siapa, salah sendiri. Iya, kenapa Udah ya kan? berkali-kali masih salah sendiri. Untuk anak muda, closing statement, apa harapan seorang Andi Natasha Priyanka Simanjuntak untuk generasi muda? Kalau untuk generasi muda it's very simple, jangan buang-buang waktu di hal-hal yang tidak penting. Ya. Gunakan waktu sebaik mungkin karena masa muda itu nggak datang 2 kali. Ya. Dan aku selalu bilang selalu jadi gelas kosong ketika kita ingin belajar. Dan juga jangan pernah lelah dan takut untuk melepaskan dan memulai apapun itu. That's it. Andi Natasha Priyanka Simanjuntak. Thank you. Thank you. Thank